memberikan kesehatan dan kekuatan untuk bertemu kembali melalui acara hari ini, yaitu sharing dan diskusi, kurikulum dan pelaksanaan MBKM tahun 2020. Kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi, dan Kemitraan, Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT. Selamat datang ya Pak. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Kreativitas Akademik, Bapak Dr. Bernard Renaldi Suteja, Eskom Mkom. Selamat datang Pak Bernard. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Serta kepada Bapak Ibu Dekan Fakultas dan Program Studi, baik yang sudah hadir di ruang Zoom kali ini maupun yang belum. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian sudah hadir meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita semua membuka terlebih dahulu dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Christian Jonathan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Priska, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Saya akan pimpin dengan Imian Kristiani, Bapak Ibu yang beragama lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa, mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul melakukan kegiatan sharing dan diskusi kurikulum dan pelaksanaan MBKM. Kiranya Tuhan memberkati kami agar acara berjalan dengan lancar, baik dari panitia, pembicara, peserta kegiatan, serta jaringan dan perangkat yang kami gunakan. Semoga acara ini menjadi potensi kami untuk menjadi semakin berkembang ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai acara, Tuhan ikut campur tangan dan berkati kami. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Bu Priska. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, mari kita akan melanjutkan kepada acara utama kita. Saya akan membuka dulu dalam prolog. Kegiatan hari ini masih relevan ya Bapak Ibu dengan kegiatan diskusi kurikulum kita pada bulan yang lalu. Maksud dan tujuan kegiatan sharing dan diskusi kurikulum pelaksanaan MBKM tahun 2020 kali ini yaitu mengimplementasikan program MBKM atau lebih kita kenal dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka guna pencapaian 8 indikator kinerja utama atau kita biasa singkat IKU di UK Maranatha atau pada perguruan tinggi pada umumnya. Ada 8 IKU. Yang pertama adalah IKU 1, kesiapan kerja lulusan, IKU 2, mahasiswa di luar kampus, IKU 3, dosen di luar kampus, IKU 4, persentase dosen tetap, IKU 5, penerapan riset dosen, IKU 6, kemitraan akademik, dan IKU 7, pembelajaran kelas, dan IKU 8, akreditasi internasional. Jadi semuanya ada 8 IKU. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai aktivitas magang di perusahaan serta hubungannya link and match dengan DUDI atau dunia usaha, dunia industri. Selain program magang, MBKM juga menawarkan beberapa program lain, seperti pertukaran mahasiswa merdeka, kampus mengajar, dan studi proyek independen bersertifikat. Oleh karena itu, kita harus memandang penting dan strategis keseluruhan program-program tersebut sebagai upaya mencapai IKU dan sebagai bagian dari standar kurikulum nasional. Atas dasar itu, kita hari ini akan masuk ke dalam diskusi yang dibagi menjadi beberapa segmen sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sharing yang akan dibawakan oleh Ibu Rosya Wulandari SSMM, dan yang kedua adalah sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Cahyo Wibowo, SEMA. Kedua sharing tersebut akan membahas mengenai sharing dan diskusi kurikulum pelaksanaan MBKM tahun 2020. Jadi topiknya sesuai dengan judul pertemuan kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, baik, untuk pertama-tama sharing yang akan kita dengarkan adalah dari Ibu Rosya Wulandari SSMM. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Kak Priska. Ya, Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi Pak Krismanto.
Selamat pagi Pak Benat dan Bapak Ibu dari Kaprodi, ada Ibu Elianti, ada Ibu Verlina. Selamat pagi Kak, selamat pagi Kak Nana. Ada banyak sekali Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ada Bu Yunita juga, Bu Yosepin ya, dan dari Sastra Jepang juga. Selamat pagi semua kita. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Saya akan izin untuk mempresentasikan beberapa materi terkait tentang MBKM. Nah, mungkin di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang skema 20 SKS yang harus dilakukan pada program magang dan studi independen. Pada kenyataannya saat ini di Maranatha itu proses MBKM masih belum komprehensif atau masih terputus-putus gitu ya jenisnya. Misalnya, di Kaprodi ini proses SKS-nya belum terkonversi semua, di prodi ini sudah semua. Jadi macam-macam gitu keadaannya yang terjadi di Maranatha. Nah, harapannya dengan adanya presentasi kali ini bisa membuka wawasan kita semua dan memberikan gambaran juga kepada Bapak Ibu sebaiknya apa sih yang harus diterapkan di masing-masing prodi dan bagaimana proses pelaksanaannya. Kebetulan kalau saya adanya di bagian pengelolaan MBKM. Jadi mungkin tugas dan fungsi saya lebih ke arah pemantauan gitu bahwa penerapan 20 SKS ini sudah diterapkan di masing-masing prodi gitu. Ibaratnya sudah disiapkan wadah-wadahnya. Nah, nanti mungkin yang akan dilanjutkan lagi selanjutnya yang akan ditambahkan nanti lebih detail oleh Pak Imam karena Pak Imam adalah bagian kurikulum atau mungkin juga nanti akan dilengkapi oleh Pak Yosi Yohanes Sirait terkait tentang pengembangan MKU mata kuliah inovatif gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi seminggu yang lalu, tepatnya minggu lalu kami kami Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik itu melakukan studi banding ke Surabaya dan juga Malang, tepatnya ke 8 perguruan tinggi. Nah, hari ini yang mau disajikan ke Ibu dan Bapak itu adalah oleh-olehnya Bapak Ibu. Jadi oleh-oleh dari hasil studi bandingnya kami LPKA selama perjalanan 1 minggu kemarin. Tepatnya 5 hari ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah, jadi jenisnya adalah karena kegiatan pagi ini adalah sharing dan diskusi, jadi apa yang disajikan hari ini, mari kita diskusikan bersama di akhir. Nah, Bapak Ibu, kami itu kemarin berkunjung ke 8 perguruan tinggi, diantaranya adalah Petra, ITS, Ciputra, UNESA, Erlangga, Widya Mandala, dan Universitas Surabaya. Jadi ada 8 perguruan tinggi yang kita datangi. Seharusnya memang 9, tambahannya itu adalah yang terakhir itu Brawijaya gitu. Tapi memang ada merekanya karena kesibukan jadinya tidak bisa menerima kita. Nah, dari 8 perguruan tinggi yang ada ini, semuanya menyajikan pembahasannya yang kita mau, maksudnya waktu kita datang itu, kita mau tahu tentang apa sih. Nah, yang pertama adalah tentang strategi dan praktek PT dalam pelaksanaan 8 aktivitas MBKM. Kemudian kita juga pengen tahu tentang pengelolaan dana hibah yang dari pemerintah itu bagaimana gitu dikelolanya. Kemudian praktik dan pengelolaan learning management system di PT. Ini kaitannya dengan morning ya Bapak Ibu. Kemudian praktik pengembangan kurikulum berbasis outcome based education dan capaian pembelajaran aktivitas MBKM dan pengelolaan kurikulum. Jadi ini adalah tujuan kami ketika kami melaksanakan kunjungan ke kampus-kampus yang dituju di Malang dan Surabaya ini. Nah, semuanya ketika kami datangi itu menyajikan banyak sekali materi yang menarik dan menambah wawasan gitu, dan masing-masing bawa dengan keunikan masing-masing tuh punya kekhasan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kami simpulkan gitu, kami bungkus gitu, ini semua itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mungkin sejauh ini kita berjalan kayak
bingung ataupun juga ini sebenarnya harusnya gimana sih skema yang tepat atau tidak yang harusnya diterapkan di Maranatha. Nah, mungkin dengan presentasi dengan yang saya akan bagikan hari ini semoga bisa menambah wawasan kita semua. Oke. Yang dari 8 program dari 8 PT yang kita kunjungi saya akan bahas di Universitas Surabaya sama UNESA. Karena menurut saya di Universitas Surabaya dan UNESA ini saat kita berkunjung mereka memaparkan materi ataupun juga menceritakan pengelolaan MBKM dan penerapan kurikulum itu dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti gitu. Jadi ini yang saya ambil. Nah, ini tuh waktu kami berkunjung ke Universitas Surabaya, mereka bilang bahwa ciri khas kampusnya mereka adalah keberagaman. Itu yang mereka mau usung. Maka di tahun 2021 mereka mencoba melakukan perubahan kurikulum dengan pencapaian pembelajaran generik Ubaya. Nah, di Ubaya mata kuliahnya itu unik ya Bapak Ibu. Jadi ada namanya disebut mata kuliah universitas. Nah, mata kuliah universitas ini di dalamnya terdiri dari literasi manusia atau literasi karakter, kemudian literasi data atau teknologi dan inovasi, yang terakhir adalah literasi bahasa. Tiga komponen ini yang disajikan dalam mata kuliah universitas yang ditawarkan dari Ubaya untuk membentuk kurikulum MBKM. Nah, ini saya bahkan kalau Bapak Ibu universitas masih sama, cuman perbedaannya kalau di Ubaya disebut dengan literasi bahasa, kalau di Widya Mandala disebut dengan literasi budaya. Nah, ini bicara tentang literasi manusia atau karakter ini bicara tentang mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan agama, manusia dan pengembangan diri, kegiatan pengembangan kemahasiswaan, kegiatan atau mata kuliah prodi itu masuknya ke sini juga ya Bapak Ibu. Kemudian literasi data, literasi digital, kewirausahaan dan inovasi, startup business development atau kegiatan atau mata kuliah. Kemudian yang terakhir adalah literasi bahasa, komunikatif English tutorial programs. Ini yang mereka sajikan dalam penawaran mata kuliah yang mereka terapkan. Nah, di Widya Mandala tadi saya sudah sebutkan bahwa keunikannya tuh waktu di Widya Mandala ada literasi budaya. Nah, ketika bicara tentang literasi budaya ini dalam kegiatannya ada MBKM, proyek kemanusiaan dan riset. Nah, ini bisa sangat-sangat berkaitan erat dengan yang namanya modul Nusantara. Di dalam modul Nusantara mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa dalam program pertukaran mahasiswa merdeka itu ada 2 komponen yang disajikan. Pertama adalah adalah penawaran mata kuliah atau jadi kan kalau di pertukaran mahasiswa itu ada 3 yang ditawarkan. 1 itu ditawarkan atau dibuka untuk pendaftarannya bagi mahasiswa. Yang kedua dibuka pendaftarannya bagi 1 dosen pengampu mata kuliah. Ini berisikan mata kuliah unggul, maksudnya mata kuliah yang unggul yang ditawarkan universitas atau PT-nya kita keluar. Kemudian yang kedua adalah penerapan modul Nusantara. Jadi jika kita menerima, jika perguruan tinggi kita membuka diri dan ikut serta dalam program pertukaran mahasiswa dan menawarkan produknya ke mahasiswa, maka tugas kita itu wajib melaksanakan yang namanya modul Nusantara sebanyak 2 SKS. Nah, modul Nusantara yang mau dikembangkan ini jenisnya adalah berupa kegiatan atau pembelajaran di luar kelas. Nah, pembelajaran di luar kelas ini meliputi kegiatan kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial. Jadi ini sifatnya seperti kunjungan ke museum, kemudian juga ketemu dengan budayawan. Jadi memang lebih bicara tentang budaya. Makanya ketika Widya Mandala mengemukakan literasi budaya, ini sangat tepat sekali diaplikasikan dalam kegiatan modul Nusantara. Nah, kalau Bapak Ibu tahu juga mungkin atau mengikuti sosialisasi yang pernah dilaksanakan di awal sekitar mau memasuki semester ganjil, itu kami dari LPKA harus mencari dan juga
menawarkan ke program studi serta dekan kira-kira mata kuliah apa sih yang mau ditawarkan dan menjadi keunggulan dari program studi. Syaratnya waktu itu kita mau bukanya 5, tapi di akhir kita buka 10 akhirnya. Jadi prodi masing-masing ngirimin mata kuliah unggul. Nah, kemudian di modul Nusantara kita juga kontak semua dosen yang bersedia untuk mendaftar dan mengajar sebagai pengajar modul Nusantara gitu. Itu yang terjadi waktu di semester ganjil. Kita harus cari-cari, kemudian minta tolong gitu, bersedia atau tidak. Ini cukup sulit juga gitu karena mungkin ini proyek baru, jadi kadang ada yang bingung juga ini kayak gimana nih sebenarnya. Nah, kurang lebih isinya seperti ini, jadi berupa kegiatan-kegiatan. Nah, kalau ini sudah ada, sudah diterapkan di universitas, baik di prodi, maka kita pun dari LPK, tepatnya saya dari bidang pengelolaan, hanya tinggal melanjutkan dan menawarkan nanti untuk ikut serta dalam program pemerintah atau yang terdaftar di dalam portal. Nah, Bapak Ibu, waktu di semester ganjil kemarin ada sekitar 5 mata kuliah atau mata kuliah unggulan yang ditawarkan. Kemudian yang lolos itu 10 mata kuliah yang ditawarkan, tapi yang lolos itu hanya 4 waktu itu. Yang peminatnya tuh yang banyak gitu, yang banyak diminati itu hanya 4, yaitu psikologi gender, kemudian juga sistem jaringan komputer, kemudian juga daily conversation, kemudian satunya lagi adalah dari teknik sipil. Saya lupa mata kuliahnya karena cukup panjang. Nah, 4 dosen ini yang akhirnya berhasil lolos dan akhirnya menerima mahasiswa dari berbagai PT untuk masuk di kelasnya mereka gitu. Nah, kalau misalnya itu tapi statusnya Maranatha hanya sebagai PT Mitra. Nah, kalau misalnya nanti Maranatha lolos sebagai PT pengirim atau penerima, maka Maranatha wajib mengadakan yang namanya modul Nusantara. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah disediakan kurikulumnya, maka artinya ini sudah sesuai dan sudah cocok. Kemudian terkait dengan modul Nusantara mungkin juga nanti kaitannya nanti sama Pak Yosi karena berhubungan dengan mata kuliah inovatif yang bisa ditawarkan di dalamnya. Nah, di dalam kesimpulan dari Ubaya kemudian juga Widya Mandala, ini ada 4 literasi yang diajarkan, yaitu literasi budaya, literasi bahasa, literasi manusia, dan literasi data atau digital, yang menurut saya ini sangat berhubungan dengan semua skema kegiatan yang tergabung dalam MBKM. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin juga mendengar bahwa MBKM dulunya ada 8, nah sekarang tuh ada tambahannya lagi 1, yaitu bela negara. Jadi ada 9 kegiatan yang tercakup dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian setelah beranjak dari Ubaya dan Widya Mandala, ini saya akan memaparkan terkait materi yang saya dapatkan di UNESA. Jadi waktu Widya Mandala mungkin membahas tentang konsep-konsep, waktu di Ubaya membahas tentang konsep, gitu, gimana penerapannya. Nah, kalau di UNESA yang menariknya lagi, mereka langsung langsung memaparkan gitu jenis mata kuliahnya. Jadi memperlihatkan gambaran mata kuliah yang mereka coba tawarkan ke mahasiswa. Di UNESA sendiri ada untuk mata kuliah ditawarkan ada disebut dengan mata kuliah nasional. Ada yang namanya mata kuliah institusional. Ada yang namanya mata kuliah prodi atau kurikulum utamanya prodi. Kemudian ada yang namanya juga MK penguatan prodi. Jadi kalau misalnya skema MBKM itu enggak terliput atau tidak tercakup dalam kategori 1, 2, 3, maka mereka bikin yang namanya MK penguatan prodi. Jadi ditawarkan atau prodi menawarkan. Nah, ini di samping kanan Bapak Ibu bisa lihat kira-kira gambaran MK yang mereka kasih tuh kurang lebih seperti apa. Ini memang tidak jelas ya Bapak Ibu karena memang melalui foto waktu itu diambilnya dan jaraknya juga cukup jauh gitu, jadi nggak dekat. Jadi mungkin kalau fotonya miring-miring ya mohon maaf ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini kalau untuk mata kuliah nasional
dari UNESA itu menawarkan seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Kemudian untuk MMK pengembangan kepribadian institusional, mereka mengeluarkan literasi digital. Hampir sebagian besar di Surabaya itu menerapkan yang namanya literasi digital. Mungkin fenomenanya saat ini ya kita tidak bisa lepas dari namanya digital ya. Kemudian pendidikan jasmani dan kebugaran. Ini memang menjadi fokus mereka karena selain UNESA ini selain kampus pendidikan juga memang unggulnya dari segi pendidikan jasmani dan kebugaran atau olahraga. Kemudian MK dasar keahlian diliputi dengan metode penelitian, statistik, dasar kependidikan, dan teori belajar. Selanjutnya, ini ada MK keilmuan prodi. Nah, ini tergantung dari prodinya masing-masing ya Bapak Ibu, sehingga penulisannya pun juga masih kosong. Nah, ini bicara tentang MK dasar keahlian yang tadi disebutkan, metode penelitian yang ditawarkan, statistik, dasar kependidikan, teori belajar, kurikulum sekolah, perencanaan pembelajaran, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin waktu di diskusi yang sebelumnya, ada diskusi yang waktu itu pernah kita mengundang tamu dari luar yaitu Pak Kristoko, itu juga mungkin kasih gambaran penerapan MK gitu dalam penerapan mata kuliah dalam kurikulum MBKM. Nah, ini gambar saya simpan di sini, saya sajikan ke Bapak Ibu juga sebagai gambaran karena ada beberapa juga yang kontak saya juga mau lihat dong dulu tuh gambaran MK-nya kayak gimana sih waktu diterapin di PT yang A, B, C, D, E. Nah, seperti itu. Jadi saya sajikan di sini juga supaya ada gambaran untuk Bapak Ibu. Jadi untuk UNESA tuh mereka sudah plot-plotkan kira-kira untuk masing-masing kebutuhan dari MBKM. Kemudian di sini ada dinamakan dengan kuliah kerja nyata, tapi mereka pisah per bagian, misalnya KKNT asistensi mengajar. Di sini ada Bapak Ibu juga bisa lihat mata kuliah yang diterapkannya adalah asistensi mengajar atau merancang program, mengembangkan perangkat, melaksanakan program, mengevaluasi program, dan seterusnya ya Bapak Ibu. Kemudian praktek lapangan persekolahan juga sudah dideskripsikan secara detail kira-kira penerapannya kayak gimana, dan ini semuanya meliputi 20 SKS. Untuk proyek desa juga sudah didetailkan, sudah disiapkan juga gitu ya, diantaranya proyek desa merancang program. Jadi untuk mata kuliahnya dalam merancang program, mengembangkan perangkat. Jadi semuanya itu sudah difasilitasi. Kemudian proyek independen, kemudian juga kewirausahaan, sama magang riset. Ini yang ada atau yang sudah diterapkan di UNESA. Ya, Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu yang memang disajikan dari UNESA, lebih kepada langsung gitu dikasih tahu, ini loh mata kuliah yang kami coba terapkan di kampusnya UNESA. Nah, mungkin nanti akan dibantu dan dilengkapi oleh Pak Yosi serta Pak Imam yang akan bicara secara detail dari segi kurikulum. Nah, kembali kepada fungsinya saya dari bidang pengelolaan MBK yang adalah penetapan 20 SKS ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita diskusi dari kemarin, ya sebagian besar memang belum diterapkan gitu. Dan kenapa ini penting banget? Karena ini menjadi standar mutunya kita juga, maksudnya bukan standar. Jadi lebih kepada pada akhirnya kita ini harus melaporkan nama-nama, melaporkan data kira-kira mahasiswa mana saja yang sudah meliputi 20 SKS. Kemudian juga bagaimana prodi memfasilitasi kurikulum tersebut gitu, atau membuat kurikulum tersebut. Nah, ini yang tentunya berfungsi untuk menaikkan, mempengaruhi peningkatan penilaiannya kita nanti di akhir. Karena semuanya harus terangkum di pelaporannya ELBT.
Yang perlu Bapak Ibu ketahui juga kalau di sebelumnya, di percakapan sebelumnya atau di pertemuan kita sebelumnya, itu khusus spesifik membahas tentang program magang dan studi independen. Yang saat itu pun juga masih belum 20 SKS, karena masih banyaknya ada yang menolak dari prodi bahwa magang yang diberikan itu tidak sesuai dengan mata kuliah yang diusung oleh prodi, atau ada juga yang misalnya ini udah pernah ngambil mata kuliahnya, jadi kayaknya dilepas aja karena anaknya juga udah dapat nilainya. Nah, ada seperti itu, sehingga pada akhirnya mahasiswa itu nggak semuanya 20, bahkan ada yang di bawah 10 gitu. Nah, ini kan padahal sayang sekali gitu, padahal harusnya bisa memenuhi 20 SKS. Jadi akhirnya ada yang dibuat SKPI, ada juga yang dibuang gitu aja, gitu tidak tercatat. Nah, skema 20 SKS ini harus diserap dan masuk ke dalam semua kegiatan. Yang tadi dibilang bahwa 9 kegiatan MBKM. Di sini saya akan menyampaikan kembali juga tentang program pertukaran mahasiswa yang berlangsung di Maranatha. Mungkin sejauh ini memang sudah banyak dari semua program yang dikeluarkan, kita itu tergabung dalam 4 kegiatan. Yang pertama adalah program pertukaran mahasiswa, baik jalur mandiri maupun pemerintah, kemudian juga program magang, itu juga mandiri dan pemerintah, kemudian program studi independen, itu juga mandiri dan pemerintah, yang terakhir adalah kampus mengajar. Nah, khusus untuk program pertukaran mahasiswa, ini Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah mungkin di prodi ada datanya, tapi dari data yang masuk ke saya, rata-rata mahasiswa masih ngambilnya itu di bawah 5 SKS. Jadi, kalaupun ada waktu itu pernah dibuat oleh program oleh Fakultas Bisnis, di mana Fakultas Bisnis itu melakukan penukaran mahasiswa ke Widya Mandala sejumlah 20 SKS. Jadi memang paket. Tapi untuk yang lainnya itu belum terlaksana seperti itu. Jadi masih cicilan. Sebetulnya tidak mengapa jika memang jenisnya cicilan-cicilan. Tapi diingat lagi, cicilan-cicilan ini pada akhirnya harus dijumlahkan setara dengan 20 SKS. Ini saya tampilkan tentang ketentuan dan persyaratan perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. Di sini di poin nomor 5 disebutkan bahwa jumlah SKS yang dipertukarkan sebanyak 20 SKS dengan skema komposisi adalah 20 SKS seluruhnya ditempuh di PT penerima secara luring, atau 10 SKS mata kuliah ditempuh di PT penerima secara luring termasuk modul Nusantara, dan 10 SKS mata kuliah ditempuh di PT Mitra atau PT pengirim secara daring. Jadi mungkin kalau ini untuk penempatan yang di jalur pemerintah ya Bapak Ibu, tapi intinya adalah 21 semester itu 3 semester itu kan diberikan kesempatan kepada mahasiswa. 1 semester mahasiswa boleh melakukan pembelajaran sebanyak 20 SKS di luar program studi tapi di perguruan tinggi yang sama, atau boleh juga misalnya di Maranatha dia ngambil 20 SKS tapi di luar program studinya, atau boleh juga 20 SKS di PT Mitra. Jadi misalnya 2 SKS di perguruan tinggi A, 3 SKS di perguruan B, dan seterusnya sampai jumlahnya memang 20. Atau boleh juga misalnya 10 SKS di program studinya Maranatha, di luar program studinya Maranatha, 10 SKS-nya lagi di perguruan tinggi luar. Kurang lebih skemanya seperti itu ya Bapak Ibu, tapi poinnya adalah harus 20 SKS. Nah, kemarin juga dari hasil studi bandingnya kami di berbagai perguruan tinggi, maka disimpulkan untuk pengalihan konversi nilai bagi yang bobot SKS-nya berlebih atau tidak sesuai dengan penawaran MK di prodi, maka 3 poin ini bisa menjadi alternatif. Yang pertama adalah konversi ke mata kuliah yang akan diambil di masa depan atau yang akan datang, atau bisa juga menjadi konversi ke mata kuliah yang sudah diambil sebagai perbaikan nilai.
Yang terakhir baru dibuatkan sebagai SKPI. Nah, ini saya sajikan karena memang ada juga yang bertanya terkait tentang yaitu tadi ketika melakukan program magang salah satu mahasiswanya setelah dicek sama prodi ternyata banyak CPL-nya yang nggak sesuai dengan mata kuliah di prodi. Kalaupun sesuai, ya itu tadi gitu. Anak ini sudah pernah ngambil, masa nilainya jadi 2. Nah, ini bisa menjadi alternatif juga buat Bapak Ibu. Jadi boleh konversi ke mata kuliah yang akan diambil di masa depan, maksudnya yang berikutnya, di semester berikutnya, atau juga konversi ke mata kuliah yang sudah diambil sebagai proses perbaikan nilai. Itu yang kami dapat sampaikan dari bidang pengelolaan MBKM, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi nanti mungkin terkait tentang kurikulum penerapannya itu nanti akan dibantu oleh Pak Imam. Saya di sini hanya membantu atau juga membagikan oleh-oleh dari apa yang kami lakukan di minggu lalu dari hasil studi banding kami ke Surabaya dan Malang. Semoga ini bisa menjadi alternatif buat Bapak Ibu, juga semoga bisa menambah informasi juga bagi Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Ibu Lanlan untuk informasi dan insight baru buat kita semua yang sudah disampaikan ya. Baik, Bapak Ibu, untuk segmen diskusi berikutnya, kita akan lanjutkan kepada aspek desain kurikulum yang akan dibawakan oleh Bapak Imam Cahyowibowo, SEMA. Pada Bapak Imam, waktu dan layar, saya persilakan. Iya, terima kasih Kak Priska. Selamat siang, selamat pagi ya Ibu Bapak sekalian, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua ya. Kalau tadi oleh-oleh ke Lanlan dari Surabaya dan Malang, ya, saya juga ada sih sedikit singgung-singgung ya untuk materi ini. Ya, ada Pak Bernard juga, nanti mungkin Pak Bernard bisa menambahkan ya. Ya, izin Ibu Bapak untuk share screen ya, share layar. Iya, kalau kami sih melihat dari aspek pengembangan kurikulumnya ya. Jadi ketika aktivitas MBKM itu dijalankan supaya nanti mendapatkan tempat ya dan tampungan untuk nilai, maka kita perlu mendesain kurikulum sedemikian rupa ya, sehingga aktivitas MBKM tersebut ada tempat untuk nilai-nilainya. Nah, terkecuali kalau misalnya sudah mentok ya, nggak ada tempat lagi ya, seperti tadi Bu Lanlan sampaikan, ya akhirnya masuk di dalam surat keterangan pendamping ijazah ya, atau SKPI. Ya, itu mungkin yang paling mentok ya. Dari beberapa perguruan tinggi yang kami kunjungi memang juga disampaikan seperti yang tadi Bu Lanlan sampaikan. Ini dari SNDikti ya Ibu Bapak, pasal 18 butir 3. Nah, ini kita semua sudah mengetahui ya Ibu Bapak sekalian bahwa desain dasar kurikulum kita harus mempersiapkan 3 semester ya, masing-masing 20 SKS untuk program pertukaran di dalam ya internal program studi ya, antar program studinya ya di dalam perguruan tinggi. Kemudian juga yang 2 itu dengan luar perguruan tinggi ya, 1 perguruan tinggi lain dan 1 di luar PT. Nah, Pak Samsul Arifin ya dari ITS juga menyampaikan bahwa MBKM ini sebenarnya untuk merespon industri 4.0 ya. Jadi bagaimana mahasiswa bisa merespon ya industri 4.0, ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru di dalam dunia industri 4.0, maka
salah satu upayanya ini adalah dengan MBKM ini, begitu Ibu Bapak sekalian. Nah ini kita desain kurikulum kita ya seperti ini ya. Ini hal yang biasa kita lakukan ya dalam model yang kalau biasanya dari atas ke bawah, ini kita sajikan dari menyamping gitu ya. Dimulai dari profil lulusannya, desain kurikulum itu dimulai dari profil lulusan, kemudian capaian pembelajaran sampai dengan terakhir ya perangkat pembelajaran RPS dan seterusnya. Nah ini yang menjadi poin penting kita bagaimana untuk dapat mengakomodir kegiatan MBKM tersebut. Nah, yang di warna biru ini tempatnya Ibu Bapak ya, tempatnya untuk nanti kita bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan MBKM tersebut. Nah ini yang dari konsep ITS ya seperti ini, bahwa konsep mendidik mahasiswa itu yang tadinya semua sama PT gitu ya, perguruan tinggi. Nah sekarang konsepnya berbagi gitu ya. Ada industri, masyarakat, perguruan tinggi lain, dan lembaga riset, dan seterusnya. Kemudian, nah ini Ibu Bapak sekalian, berdasarkan pengamatan yang kami dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah masuk ke kami, begitu ya, ternyata ada kami temukan ya rata-rata program-program studi itu mendesain kurikulumnya dari 84 sampai dengan 104 SKS. Ini untuk kegiatan mata kuliah inti ya, kira-kira mata kuliah inti dari program studinya yang tadinya tersebar ya dari semester 1 sampai dengan semester 5 didesain sedemikian rupa, dimampatkan ya sampai dengan semester 4 dan 5 begitu ya. Dan spare-nya 6, 7, 8 itu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya, untuk kegiatan MBKM. Nah ini yang kami temukan ya di dalam dokumen kurikulum seperti ini. Walaupun program studi tetap mendesain kurikulum mereka masing-masing itu lengkap ya, 144 SKS. Jadi apabila mahasiswa tidak mau ikut program MBKM, artinya tetap di dalam program studinya itu sendiri, ya mereka akan mendapatkan capaian pembelajaran yang lengkap ya Ibu Bapak sekalian. Nah itu yang kami temukan di dalam dokumen-dokumen yang ada, dokumen kurikulum yang ada, ya hampir semua program studi memasukkan. Dan hampir kemudian kompetensi tambahan dari program-program studi lain, hampir semua program studi juga memasukkan ya kegiatan dari tawaran dari program-program studi lainnya. Nah, tentu ini diakomodir 20 SKS ya sesuai dengan SNDikti yang tadi. Kemudian beberapa program yang Kalanlan jalankan juga ya, ini untuk pertukaran perkuliahan mahasiswa dengan perguruan tinggi lain. Nah ini juga 20 SKS. Ada juga ya yang melengkapi sampai dengan artinya eksplisit menyebutkan ini dari perguruan tinggi lain ya mata kuliahnya gitu ya. Ada mata kuliah tampungan dari perguruan tinggi lain, ada yang eksplisit seperti itu. Kami temukan hanya beberapa ya untuk yang nomor 3 ini. Magang dan lain-lain ya masih sedikit ya yang mendesain kurikulumnya sudah mengakomodir kegiatan magang dan lainnya ya. Jadi IT ya sudah masuk ya, terus dan beberapa yang baru rilis ya, SKR yang rilis terakhir rata-rata sudah mengakomodir magang. Ya, ini hal yang fakta yang kita temukan ya di lapangan begitu di dalam dokumen kurikulum yang ada.
Nah, Ibu Bapak sekalian, nah ini kita oleh-oleh jalan-jalan ke Surabaya. Nah, struktur kurikulum yang ada di ITS itu seperti ini, mereka susun. Mata kuliah inti program studi 108 SKS, kemudian pilihan ya 15 SKS, terus ada mata kuliah wajib nasional ya ini MKU, kemudian juga ada mata kuliah penciri ITS 7 SKS dan pengaya 6 SKS. Nah, seperti ini gitu ya ininya. Kalau ditanya di mana MBKM-nya begitu ya, kita akan bisa lihat di dalam tabel yang ini. Nah, ternyata program studi itu memampatkan mata kuliah kompetensi intinya 84 SKS ternyata begitu ya. Dan memang masih bisa di-expand begitu ya sampai dengan 100, kalau Maranatha kan tadi 104 SKS, berarti kalau ini berarti sekitar 108 SKS. Dan ini juga ada beberapa mata kuliah institusi ya, wajib institusi yang dikelola bersama secara universitas. Dan mata kuliah wajib institusi ini sebagai mata kuliah penciri dari program studinya, Ibu Bapak sekalian. Dan itu dimasukkan ke dalam mata kuliah MBKM gitu. Sebagai pertukaran antar program studi. Seperti ini Ibu Bapak sekalian. Kemudian sebelum kita masuk bagaimana kita secara teknis artinya memampatkan gitu ya, strateginya memampatkan mata kuliah kompetensi inti itu ke dalam 4 sampai dengan 5 semester, kita lihat dulu prinsip dari hierarki organisasi mata kuliah. Nah, tentu di sini yang terbawah itu mata kuliah yang sifatnya introduksi. Nah, ini mata kuliah introduksi ada di sini di bawah. Ini semester awal ya sebagai pengantar begitu ya. Kemudian mata kuliah reinforcement ya. Ini sudah intermediate ya. Ini dia langsung tentang keilmuannya begitu ya dari mata kuliahnya. Dan yang terakhir ini ya sifatnya yang evaluatif begitu ya, dan general studies ini ada di semua level yang ada, bisa disebar ke dalam semua level yang ada. Nah, kalau kita lihat di dalam desain kurikulum yang kita sajikan, nah ini di dalam buku KPT Ibu Bapak. Kalau kita melihat yang warna biru ini merupakan mata kuliah katakanlah mata kuliah pokok ya, mata kuliah pokok dari program studinya gitu ya, mata kuliah jagonya begitu ya. Nah, ini dia sebarkan dari semester 1 sampai dengan TA ya di atas itu hampir setiap semester ada. Kemudian mata kuliah penunjang lainnya itu ini kita sebar dalam mata kuliah wajib di sini. Nah, mungkin nanti strateginya Ibu Bapak yang mata kuliah yang warna biru ini yang tadinya tersebar ya dari semester 1 sampai dengan semester 7 gitu ya. Mungkin bisa dimampatkan ke 5 semester begitu ya. Jadi mungkin agak melebar di sini gitu ya. Strukturnya. Dan kalau kita lihat dari pendekatan hierarki tadi, maka kita akan ketemu dengan seperti ini, Ibu Bapak. Jadi di semester 1-2 ini bicara tentang basics mata kuliah ya, struktur basic mata kuliah yang dari program-program studi yang ada. Terus kemudian semester 3, 4, dan 5 ini sudah bicara tentang kompetensi inti dari program studinya.
Dan yang ini sifatnya spesialis ya, atau pengayaan. Nah, semester 6, semester 7, nah itu pengayaan. Nah, bagaimana strategi kita untuk menerapkan MBKM ini, gitu ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, di dalam dokumen KPT ya disebutkan seperti ini strateginya. Dan kalau kita lihat letak dari magang, Ibu Bapak, ada di semester 7. Ya, ada di semester 7. Kemudian pertukaran dengan pertukaran pelajar, nah ini ada di semester 6. Pertukaran pelajar di dalam PT, mungkin ini di semester tersebar ya, dalam semester 4, 5, dan 8 ini. Nah, ini seperti ini Ibu Bapak desainnya begitu diletakkan, dan beberapa perguruan tinggi, hampir rata-rata perguruan tinggi di Surabaya tidak memperkenankan mahasiswanya untuk magang di bawah semester 5. Jadi rata-rata mengizinkan mahasiswanya untuk magang itu di atas semester 5. Dan memang di dalam desain kurikulum pun juga disebutkan bahwa untuk magang ini sebaiknya dilakukan pada semester 7. Nah, hal di dalam ini ya ada capaian-capaian pembelajarannya begitu ya yang perlu dicapai di dalam magang. Nah, ini apa saja ditentukan oleh kita, Ibu Bapak, dan kemudian kita cocokkan dengan mata kuliah yang capaian pembelajarannya kira-kira sama gitu ya. Di sini ada misalnya ada S9, di sini ada 9, ada U2, terus kemudian ada P1. Nah, ini kira-kira mata kuliah yang bisa mengkonversi kegiatan magang ini. Memang rata-rata kesulitannya untuk kegiatan di luar kampus, gitu ya Ibu Bapak sekalian, bagaimana mengonversi aktivitas mahasiswa di luar kampus itu menjadi nilai per mata kuliah. Nah, itu yang rata-rata hampir setiap perguruan tinggi mengatakan kesulitannya, dan akhirnya memang setiap program studi menyiapkan mata kuliah istilahnya apa palu gada begitu ya, atau apa ya istilahnya, atau mata kuliah kasarnya itu mata kuliah kosong ya, hanya untuk menampung nilai-nilai dari aktivitas magang dan aktivitas yang lainnya. Nah, itu strateginya seperti itu di perguruan-perguruan tinggi yang kami kunjungi, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini dari ITS, ya, Ibu Bapak sekalian, contoh mereka ini dari Pak Dr. Samsul ya. Dia memberi contoh bagaimana magang itu terjadi di petrokimia ya, dan mengambil bentuk terstruktur ya kan, ada free form ya, dan ada bentuk terstruktur. Nah, ketika institusi mengambil bentuk magang yang terstruktur ini untuk nanti tampungan penilaiannya, nah ini diperlukan diskusi dengan perusahaan terkait begitu. Nah, disampaikan tujuan magangnya, kemudian ditanya kira-kira bisa dipekerjakan di mana dan apa saja aktivitasnya. Nah, pada bagian ini kan aktivitas kerja magang disebutkan ya oleh perusahaan begitu ya. Ada di unit proses produksi, ada di unit pemeliharaan, ada di unit quality control. Nah, kira-kira aktivitasnya seperti ini, kita kemudian mereka mencocokkan dengan mata kuliah yang ada. Nah, proses mencocokkan, nah, akhirnya ketemu 20 SKS. Nah, jadi memang untuk bentuk yang struktur form ini ya, bentuk terstruktur ini perlu upaya diskusi lebih lanjut dengan
dengan perusahaannya agar bisa match ya antara mata kuliah yang ada begitu ya dengan aktivitas-aktivitas yang ada begitu, yang ada di perusahaannya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini saya juga tambahkan dari yang disampaikan oleh Kak Lanlan tadi di UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya, aktivitas-aktivitas selain magang, kemudian pertukaran program studi dan pertukaran antar perguruan tinggi, mereka memformatkannya ke dalam KKN tematik ya. KKN tematik asisten mengasihi mengajar, proyek kemanusiaan, proyek desa, kewirausahaan dan independen. Nah, ini mereka formatkan seperti itu. Kemudian strategi mereka membuat mata kuliah untuk masing-masing KKN tematik ya, seperti ini. Mereka membuat mata kuliah yang benar-benar generik ya. Nah, mereka kalau kewirausahaan itu kira-kira apa saja sih stepnya? Stepnya tentu harus ada perencanaan. Nah, kalau setelah perencanaan, apalagi ya kira-kira ya mengembangkan perangkat ya, model atau apa. Terus kemudian setelah mengembangkan perangkatnya, udah siap gitu kan, kemudian dilaksanakan. Kemudian dievaluasi, dan kemudian nanti didiseminasi dan laporan. Nah, mereka strukturkan mata kuliahnya untuk aktivitas kewirausahaan seperti ini. Nama-nama mata kuliahnya sangat generik ya Ibu Bapak sekalian. Mereka memberi harga SKS ya 34433 ya. Ini kalau tidak salah dalam ini ada koordinatornya ya mereka ya untuk mata kuliah ini gitu ya. Mungkin nanti Kalangan dan Pak Bernard mungkin bisa koreksi kalau saya salah. Nah, ini mereka membuat deskripsi dari kegiatannya. Kewirausahaan ya ditulis ya. Kewirausahaannya apa aja nih, boleh mandiri, boleh juga membantu kelompok ya. Mereka sebutkan boleh juga membantu kelompok masyarakat dalam mengembangkan kewirausahaan. Nah, untuk mengembangkan meliputi usaha apa aja, kuliner, kemudian ya ini teknologi ya, usaha teknologi sederhana. Ini kurang kayaknya teknologi sederhana dan mengembangkan sistem pemasaran secara online. Nah, ini yang dilakukan oleh UNESA. Begitu juga dengan kegiatan yang lain ya, KKN tematik yang mengajar dan membangun desa, selalu mata kuliahnya seperti ini gitu ya. Mata kuliahnya ada perencanaan, pengembangan perangkat, pelaksanaan program, evaluasi. Hanya bedanya perencanaan program kewirausahaan, perencanaan program membangun desa, program perencanaan proyek kemanusiaan, program perencanaan dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi mereka strukturkan seperti ini, ya keren lah ya. Jadi logika berpikirnya cocok ya dengan kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam aktivitas MBKM-nya. Nah, kemudian, nah ini bahan-bahan kajian. Nah, jadi sehingga mahasiswa dibekali apa saja sih kalau mereka akan berwirausaha ya. Bahan kajiannya ini harus ada buku ya tentang ini ya, dasar hukum pengembangan program kewirausahaan ya, terus ada referensi tentang ya ini ya bagaimana menjalin mitra dan seterusnya. Terus ini kemampuan akhir yang mereka identifikasikan atau capaian pembelajaran dari kewirausahaan ya, mereka identifikasikan seperti ini. Kemudian metode pembelajaran tentu project ya, project based learning ya. Nah, itu yang dilakukan oleh UNESA Ibu Bapak sekalian ya. Jadi mereka strukturkan sedemikian rupa kurikulumnya sehingga nggak repot gitu ya ketika mahasiswanya melakukan
wirausaha, ya kita balik lagi aja ke step yang ini gitu ya, ke sini gitu, cocokan gitu, seperti itu. Mungkin sampai di situ Ibu Bapak sekalian ya. Kalau Petra ini ada program LEAP ya. Sebenarnya mereka mengklaim bahwa aktivitas MPKM itu mereka sudah jalankan ya. Hampir rata-rata kami kunjungi ya universitas-universitas yang ada, mereka klaim bahwa sebenarnya MPKM sudah kami laksanakan sebelum ada peraturannya, gitu kan. Nah, Petra mengklaim seperti itu ya. Mereka ada aktivitas yang kami lakukan ya, industrial experience ya, mungkin magang di sini, terus kemudian melakukan research, kemudian community engagement dan seterusnya. Mungkin itu Ibu Bapak mungkin yang bisa kami bagikan secara teknis, mungkin yang apa namanya yang dari ITS mungkin yang apa namanya bisa memberi hal yang, karena ada kesempatan untuk bisa melihat ya, untuk apa ngobrol-ngobrol di luar percakapan yang formal. Saya kembalikan lagi kepada Kak Priska. Silakan Kak Priska. Ya. Oke, terima kasih Pak Imam. Terima kasih kembali buat Bu Lanlan juga dan Pak Imam yang sudah berkenan untuk bisa sharing oleh-oleh yang didapat dari Surabaya dan Malang ya. Luar biasa, ada 8 kampus yang sudah dikunjungi semuanya selama di sana. Kita semua hari ini juga mendapatkan pengetahuan baru dari situ. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya sebelumnya untuk menyapa kembali kepada Bapak Yohanes Hermanto Sirait, SHLLM, yang juga telah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bila Bapak ingin sharing juga seputar MPKM dan kurikulum atau hal-hal yang berhubungan dengan topik kita hari ini, apakah ada, Pak? Bila ada, kami persilakan. Untuk Pak Yohanes. Ya. Izin Ibu Priska, ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Pak. Ya, pada prinsipnya sebenarnya saya sudah ngobrol kemarin dengan Pak Imam ya. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Imam adalah juga hal yang sudah saya ketahui dan sudah didiskusikan. Jadi memang dari LPKA khususnya dari bidang pengembangan kompetensi akademik, saya dan tim sedang proses menyusun yang tadi kalau awalnya kita menyebutnya mata kuliah inovatif, tapi kemudian dari hasil studi banding ternyata ada istilah-istilah yang juga umum dipakai di universitas lain, yaitu mata kuliah wajib universitas. Namun pada prinsipnya apa yang menjadi visi atau sasaran di dalam mata kuliah itu kurang lebih sama antara yang akan kita bentuk di Maranatha dengan apa yang sudah dibentuk di universitas-universitas lain. Jadi selagi nunggu proses itu, kita juga akan coba sinergikan antara mata kuliah inovatif dengan MPKM sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Lanlan sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu sih Bapak Ibu dan Ibu Priska, tidak terlalu banyak hal baru juga yang saya sampaikan karena mohon maaf saya tidak ikut waktu itu dalam studi banding karena ada kegiatan lain juga yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu aja dari saya Bu Priska. Terima kasih. Ya. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak Pak. Ya. Baik Bapak Ibu semua, kita selanjutnya akan memasuki ke dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan bila ada Bapak Ibu yang hadir saat ini dan memiliki pertanyaan seputar sharing dan diskusi kurikulum kita hari ini dengan para narasumber, bisa langsung open mic atau mungkin bisa menyampaikan. Oh ya, Pak Krismanto sudah raise hand. Ya, silakan Pak Krismanto. Terima kasih, Bu Priska. Ini mungkin pertanyaannya ke tim yang kemarin melakukan studi banding. Apakah ada studi banding ini terkait apakah dalam studi banding itu dibahas gitu ya terkait dengan mata kuliah
core yang ada di program studi desain atau arsitektur. Karena problemnya begini, saya tuh dikontak sama kaprodinya arsitektur ITENAS. Arsitektur ITENAS itu diminta sama ibu rektornya, ya karena sudah ada MOU dengan Maranatha, diminta untuk mengadakan MBKM dengan Maranatha, ya. Kaprodinya udah disuruh sama ibu rektor. Nah, cuma mereka tuh nggak mau 20 SKS satu paket. Nggak mau 20 SKS, maunya ngecer gitu. Ya. Nah, kenapa sih nggak mau 20 SKS? Saya bilang kalau ngecer tuh problemnya banyak, terus manfaatnya nggak maksimal gitu. Kenapa nggak sekaligus aja? Masalahnya ya saya bisa mengerti. Prodi arsitektur Maranatha itu akreditasinya baru baik, gitu ya. Mereka sudah A, gitu. Nah, untuk mata kuliah core yang studio, yang bobot SKS-nya kalau nggak salah di ITENAS itu 8 SKS gitu. Satu mata kuliah 8 SKS. Mereka nggak mau serahkan ke Maranatha. Ya, karena bagaimanapun juga itu mata kuliah core yang sangat menentukan kompetensi gitu ya. Nah, mereka nggak mau serahkan anak-anaknya ke Maranatha untuk mata kuliah core. Kalau buat mata kuliah yang lain sih oke gitu ya. Tapi kalau buat yang core nggak bisa. Padahal kalau kita menawarkan 20 SKS, otomatis pasti ada core-nya. Nggak mungkin nggak dimasukkan core-nya. Gitu. Nah, apakah diskusi tentang hal-hal seperti ini juga terjadi pada saat melakukan studi banding? Itu pertanyaannya. Baik, Pak Krismanto, terima kasih atas pertanyaannya. Saya serahkan kepada Ibu Lanlan atau Pak Imam, barangkali bisa dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Krismanto. Saya bantu menjawab ya Bapak. Nanti mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Imam ataupun Pak Bernard. Untuk kunjungan kami yang kemarin itu memang tidak membahas secara langsung tentang mata kuliah yang ada di program studi. Jadi memang ini hanya yang kami tanyakan hanya seputar tentang mata kuliah umum, kemudian mata kuliah institusi, dan juga kaitannya dengan MBKM seperti misalnya kayak CLS untuk morning. Jadi memang itu pun juga waktunya masih sangat kurang sih Pak. Dari waktu pertemuan kami itu kurang lebih 2-3 jam. Dan itu bisa dibilang sangat-sangat kurang, sedangkan dalam satu hari itu ada 2 universitas ya. Jadi mungkin lain kali mungkin ya Pak, kalau kita ada studi banding kita bisa barengan ya Pak ya untuk. Jadi nggak masuk ke mata kuliah yang sifatnya teknis ya betul. Oke. Jadi lebih ke global. Ya, Bu Rosio, saya boleh ikut nimbrung, Bu Rosio? Boleh Bu Ya, Melda. terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kris tadi, kalau menurut saya sih, katakanlah dengan universitas lain begitu ya, yang mereka nggak mau mengirimkan mahasiswanya untuk mengambil full 20 SKS di kita, kalau menurut saya memang itu kadang-kadang kita nggak bisa memaksa juga, karena itu mungkin ada kebijakan mereka tersendiri, tapi sebetulnya kita yang bisa mengupayakan mahasiswa kita yang mengambil 20 SKS keluar, karena kalau menurut saya sebetulnya saya nggak tahu kalau di perhitungan IKU itu bukannya outbound yang lebih diperhitungkan ya Bu Rosio ya, kalau nggak salah saya, karena seingat saya outbound. Di laporan-laporan itu rasanya kita kemarin itu nggak diminta yang inbound, justru kalau kita outbound yang mendapat pengakuan, betul nggak Bu Rosio? Betul Bu, jadi yang diakui hanya yang mahasiswa Maranatha, untuk luarnya tidak sih Bu. Oke, nah kalau begitu sebetulnya kalau saya melihat yang seperti yang tadi disampaikan Pak Krismanto, sebetulnya ya kalau kita yang berhasil mengirim mahasiswa kita mengambil 20 SKS, justru kita yang untung sih. Dan mereka kalau nggak mau, mereka katakan cuma ngambil 3 SKS, ya itu terserah mereka aja gitu. Menurut saya kita mendapatkan manfaat, menurut kita ya kita udah mendapatkan dampak positif begitu. Hanya nggak bisa resiprokal ya Bu ya? Iya, jadinya tapi rasanya betul nggak bisa resiprokal. Cuma rasanya kalau kita mengirim mahasiswa ke sana 20 SKS itu sebetulnya secara, kalaupun dilihat secara uang kuliah, bukannya kita yang untung ya?
Betul nggak? Atau mahasiswa kita harus menambah bayar? Sebenarnya gini Bu, Rasanya mahasiswa kita yang untung. nggak enaknya adalah lebih ke perjanjian hubungan kerjasama antar institusinya, gitu ya. Kalau misalnya mereka kirim ke kita 80 orang, kita kirim ke mereka 20, atau sebaliknya, ya, kita kirim ke mereka 80 orang, mereka kirim ke kita 20 orang, gitu ya. Nah, itu kan 80 orang dititipin ke sana kan beban, Bu. Iya. Itu kan beban, ya. Iya. Yang dosennya harus dibayar dan lain sebagainya kan. Tapi bebannya di mereka kan, bukan di kita, bukan Pak? Oh, iya, kalau sebaliknya, nah lebih ke paisengkih gitulah Bu, pesan sama teman gitu kan, nggak enak. Ya. Nah, jadi kalau kita yang kemarin sempat yang sama Widya Mandala ya, kemarin tuh kita memang waktu di diskusi awal kita mintanya resiprokal ke mereka gitu ya. Jadi kemarin itu kita karena baru awal kita minta itu kalau nggak salah 2 mahasiswa dan mereka kita minta juga 2 mahasiswa. Ternyata dari kita ada 2 mahasiswa yang mau ke sana, tapi dari mereka cuma ada 1 gitu. Kita udah minta sih sebenarnya 1 lagi mana gitu ya. Ternyata mereka nggak ada atau gimana lah, nggak tahu gitu ya. Tapi ya akhirnya sebenarnya dalam hal ini ya artinya kita kan udah menyampaikan di awal ya, resiprokal itu supaya artinya sama-sama mendapatkan hal positif gitu ya. Tapi artinya kalau mereka akhirnya tidak bisa memenuhi ya menurut saya ya artinya dalam tanda kutip ya kita yang untung, mereka yang rugi sendiri gitu. Toh kita udah membuka kesempatan itu sih. Bu. Saya pikir nggak masalah selagi yang penting kitanya yang menjamin anak-anak kita mengambil 20 SKS itu aja sih kalau menurut saya sih ya. Kalau mereka nggak mau memberikan 20 SKS, menitipkan anak-anak mereka 20 SKS ke kita mungkin karena nggak percaya dan sebagainya ya menurut saya ya sudah kita nggak bisa maksa gitu. Tapi dalam arti kalau mereka artinya rugi mungkin karena anak kita lebih banyak di sana, mereka lebih sedikit, ya udah mau gimana lagi sih, itu sih kalau menurut saya. Ya itu aja mungkin Bu Rosia. Ya, terima kasih banyak Ibu Imelda. Mungkin ya kalau saya mau nambahkan yang agak ribetnya sih memang kalau eceran itu adalah di proses hilir mudiknya data gitu kan. Karena ada bakalan banyak banget baik ke kita sejauh ini kan memang yang menampung adalah bidang MBKM, tapi kita juga berurusan dengan Kaprodi ataupun juga dengan MO dan TU. Nah, biasanya itu ribetnya di situ kalau semakin banyak. Tapi memang seperti poinnya Ibu Imelda yang terpenting adalah mahasiswanya kita. Apakah sudah benar ngambil 20 SKS atau tidak. Cuman ada hal yang menarik Bapak Ibu, jadi kemarin itu baru saja dilakukan penandatanganan MOU antara konsorsium Fakultas Psikologi Kristen di Indonesia yang tergabung di dalamnya situ ada 7 perguruan tinggi. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan juga buat program studi lain gitu untuk melakukan kerjasama antar program studi gitu ya. Nah, ini bagus karena di situ jadinya udah tersaring mata kuliah mana aja yang bisa gitu. Jadi udah ngobrol-ngobrol duluan nih antar prodinya. Nanti dari situ udahlah masuk ke perjanjian kira-kira mau resiprokal atau tidak. Nah, waktu di program studi Fakultas Psikologi pun juga dimintanya adalah resiprokal, tapi pada kenyataannya untuk awal belum bisa pastinya gitu kan. Jadi dibebaskan dulu. Tapi dari segi informasinya jadinya lebih menyeluruh karena ini hubungannya langsung dengan mahasiswanya juga gitu. Ketika mereka juga maksudnya ketika menginformasikan tentang program ini mahasiswanya jadi lebih paham dan program studi bisa lebih ngontrol kira-kira mata kuliah mana aja sih yang ya maksudnya udah nggak perlu lagi dilihat bagus atau tidak karena udah pasti karena udah ngobrol-ngobrol duluan. Nah, ini mungkin bisa dicontoh kayak misalnya tadi Pak Krismanto bilang mau ada arsitektur, nah mungkin kita bisa guide dengan arsitektur yang lain di perguruan tinggi yang lain untuk menggalakkan program MBKM ini. Ini masukan aja sih Bapak Ibu, karena kebetulan kemarin baru saja terjadi gitu. Ya, selanjutnya saya persilakan Kak Priska untuk pandu lagi. Ya. Oke, terima kasih Bu Lanlan untuk penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, saya masih membuka kesempatan untuk tanya jawab bila ada. Oh ya, Ibu Eliati raise hand. Silakan Ibu bisa open cam dan ya silakan Ibu
Ya, terima kasih pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Saya mau bertanya, kalau MBKM tadi ada yang boleh 10 SKS di universitas dan prodi di luar. Jadi 20 SKS itu bisa kita lakukan. Nah, ini harus dilakukan di dalam satu semester atau boleh dibagi dua, Ibu Rosia? Mungkin itu pertanyaannya. Ya, oke. Ada lagi Kak Bu? Cukup satu Bu. Nawar. Ini satu dulu ya Bu ya, saya jawab ya Bu. Untuk yang 20 SKS harus satu semester Bu, jadi nggak boleh dicicil. Karena laporannya juga per semester yang kita kirimkan nantinya. Nah, kayak tadi, yaitu tadi skemanya tuh ada 3, maksudnya yang 20 SKS itu kalau kita mau kerjasama keluar gitu, maksudnya atau kita mau kirimin mahasiswanya untuk ikutan outbound, itu skemanya boleh misalnya 20 terbagi di berbagai perguruan tinggi, misalnya tadi berarti kalau 20 per SKS-nya 2, berarti kan ada sekitar berapa 10 gitu ya, 10 PT gitu kan ya Bu. Nah terus atau misalnya 10 PT-nya di A, 10 PT-nya di B, jadi antar PT doang 2 PT gitu, itu juga boleh. Jadi sistemnya random dan campur sih Bu, yang penting hitungan akhirnya adalah 20. Nah ini juga berkaitan dengan pelaporannya ke kami gitu. Kami sampai sejauh ini di bidang pengelolaan MBKM ini belum punya data yang tepat terkait tentang jumlah mahasiswa outbound yang sudah mengikuti pertukaran mahasiswa dengan skema 20 SKS. Yang baru bisa kami kontrol adalah mahasiswa yang mungkin yang memang maksudnya yang memang masuk datanya ada ke kami, tapi mungkin ada juga yang di prodi yang belum terlaporkan ke kami gitu. Jadi kadang sebenarnya kami juga rada ragu gitu, kira-kira ini tuh udah betul atau belum ya 20 SKS-nya, karena kebanyakan masih yang sistemnya itu eceran. Nah misalnya kayak Fakultas Seni Rupa dan Desain sejauh ini kan kerjasamanya dengan Ciputra ya Bu ya, Ciputra, kemudian juga dengan ITENAS juga ada, Telkom juga ada. Nah itu kalau misalnya dengan nama Rosia gitu, nah Rosia nih ikutan totalnya berapa gitu? Apakah cuma 3 PT aja dengan jumlah 6 SKS atau ada 20 SKS kalau digabung-gabung? Nah itu kami nggak punya data keseluruhan secara itu, dan kami juga belum punya sistem yang bisa melihat gitu kira-kira untuk mahasiswa A ini dia udah total belum 20 SKS belum. Jadi ini juga kami butuh bantuan sebetulnya dari masing-masing program studi. Kalau misalnya ada yang seperti itu kasusnya, boleh dilaporkan ke kami ya Bapak Ibu. Lapor aja kalau gitu sekalian. Kami punya 3 mahasiswa yang 20 SKS magang ya Bu Rosia. Oh iya, boleh Bu. Yang lain ya 3 SKS ya. Karena memang beberapa seperti Petra itu menolak Bu 20 SKS. Jadi ya, itu jelas Ciputra tidak ikut dengan MBKM. Nah, jadi memang kemarin itu sudah diadakan pertemuan-pertemuan, tapi mereka ya intinya tidak 20 SKS gitu ya. Dan yang mungkin sekarang lagi dibicarakan ITENAS kemarin baru pertukaran 3 SKS. Tapi dia mau 20 SKS, cuman memang ya itu persoalannya ya, kita juga bingung dengan seberapa jauh kita bisa, istilahnya kalau kita ngasih ke mereka, kan juga di kita selain overlap, itu jadi konversinya itu puyeng ya. Nah itu mungkin yang jadi ini, tapi memang kalau tadi ada 20 SKS itu memang di FSRD ini kita punya ya, pertukaran selama ini FSRD itu ada gitu. Ya. Jadi mungkin perlu dipikirkan ini lebih jauh lagi untuk memenuhi MBKM ini ya. Kan kalau di FSRD sendiri istilahnya terpantau gitu ya. Betul nggak? Karena kan memang kita sesama ini jadi bisa tahu gitu. Juga memang kesulitan kami adalah mahasiswanya ini masih ragu rupanya ya untuk ikut MBKM. Ada rasa ini apa sih gitu ya. Jadi kalau magang tuh udah jelas ya. Kewirausahaan mungkin kita lagi coba kan sekarang ini untuk lebih digalakkan. Cuman kalau yang mengajar itu sangat sulit sekali menurut saya, mengajar dan yang lain-lainnya.
skema yang lainnya. Walaupun memang kita berusaha lah untuk bisa mensosialisasikan, tapi dari animo mahasiswanya sendiri responnya gitu adem ayem aja ya, mereka ya udahlah, kenapa kita juga nggak harus gitu loh ikut MBKM gitu kan. Padahal dari universitas kan memberikan ya harus sekian dan itu memang agak sulit ya menurut saya. Jadi kan itu kebebasan tapi juga harus gitu. Ya betul. Iya Bu, ya terima kasih juga Bu. Ya Bu Rosie. Ya, saya setuju sih yang disampaikan Bu Eli tadi. Sebetulnya ya kalau dari kita sih pengennya mahasiswa kita tuh mengambil 20 SKS langsung gitu ya ke universitas mitra gitu. Nah cuma memang animo mahasiswa kita itu yang nggak tahu ya gimana meningkatkannya sih. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan sih. Jadi kayak kami pada awalnya yang kerjasama dengan Widya Mandala, pada awalnya sih berhasil gitu ya, paling nggak adalah 2 mahasiswa yang mau mengambil 20 SKS gitu ya. Tapi semester berikutnya sama sekali nggak ada yang tertarik. Nah jadi sebetulnya ya itu yang masih kendala itu adalah animo mereka itu kenapa begitu tidak mau ikut gitu. Kalau kita melihat ada kemungkinannya adalah mungkin mereka merasa berisiko gitu ya karena mengambil 20 SKS di universitas luar, karena barangkali mereka harus perlu adaptasi lebih lanjut gitu ya. Kalau di kampus sendiri kan mereka punya teman, dosen-dosennya udah pada kenal gitu ya. Jadi dari 2 mahasiswa kami yang contoh ke Widya Mandala kemarin full 20 SKS, ya mereka menyampaikan keluhan ke prodi seperti itu. Mereka nggak punya teman, jadi kalau mau nanya materi itu bingung ke siapa, nggak ada yang kenal gitu. Dosen-dosennya juga mereka nggak kenal. Belum lagi sistem perkuliahannya beda dengan kita. Jadi kalau di sana itu katanya sih benar-benar memang dituntut belajar sendiri dan pertemuan tatap muka secara online-nya itu hanya mungkin 1 semester hanya 1 kali katanya begitu. Sisanya pakai seperti di kita pakai morning gitu ya. Kalau mereka benar-benar full gitu. Jadi betul-betul PTM online tatap muka online-nya itu hanya 1 kali paling-paling begitu dan mahasiswanya merasa kesulitan beradaptasi. Nah, mungkin ini yang menjadi barangkali dari cerita-cerita ini yang menyebabkan animo mahasiswa kita tuh jadi takut gitu ya kalau full mengambil 20 SKS di universitas luar yang mereka tidak begitu kenal keadaannya. Ya kendalanya sih itu sih paling Bu Rosie yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana meningkatkan animo mereka itu sih. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada sharing barangkali, kalau mungkin Pak Imam kalau melihat tadi udah hasil studi banding di universitas tersebut kira-kira animo mahasiswanya bagaimana ya untuk ikut full 20 SKS khususnya yang pertukaran gitu loh. Apakah mereka punya trik khusus gitu ya untuk mendorong mahasiswanya supaya tertarik begitu? Ya, nanti mungkin boleh dibantu sama Pak Imam ya, Pak Imam. Tapi kalau memang ada Pak Bernard juga. Ya, ada Pak Bernard. Cuman memang betul Bu, dari yang kita sudah tanyakan juga dengan mahasiswa, kenapa sih, maksudnya apa sih kendalanya kalau misalnya mau gabung di MBKM? Kebanyakan itu pertama ketakutan terbesar adalah misalnya takut dengan sistem perkuliahannya nggak cocok, atau misalnya karena mereka kan orang luar gitu tiba-tiba harus masuk ke yang baru, berarti kan harus menyesuaikan dan nggak ngerti misalnya nanti ketemu dosennya siapa gitu kan karena nggak kenal. Terus juga temannya, karena ini berhubungan dengan misalnya kalau ada penugasan, ada tugas kan harus dikerjakan kelompok, itu berarti kan koordinasinya lebih susah lagi karena mereka nggak kenal lagi. Nah itu sih memang betul Bu, kendalanya dari mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya ditanya dengan perbandingan di yang kemarin kita jalan-jalan itu ya Bu, maksudnya studi banding ke sana tuh kebanyakan sih maksudnya mereka tuh mahasiswanya pada ikutan gitu, jadi animonya justru besar gitu. Nah itu kenapa itu? Gimana cara memotivasinya itu? Gimana itu Bu Rosie? Ya mungkin karena itu tadi ya Bu, penerapan dalam kurikulum gitu. Jadi mereka kurikulumnya sudah ibaratnya sudah, kalau dibilang tadi Bu Eli katanya ini tuh nggak diwajibkan tapi harus. Nah, jadi dari prodinya memang udah masuk ke dalam kurikulum gitu dan ada gitu. Jadi mau nggak mau ya Bu. Kalau kita juga masuk dalam kurikulum, cuma memang kita pilihan ya, atau di sana itu memang wajib ya begitu Bu Rosie. Jadi mau nggak mau. Nah, coba dibantu sama Pak. Lagi, begitu. Dibantu sama Pak Imam, boleh mungkin Pak Imam boleh melengkapi.
masih mute. Iya, memang sebetulnya problemnya bukan hanya problem Maranatha saja ya Bu ya. Jadi ketika kita datang ke sana tuh juga sama-sama berbagi berkeluh kesah ya Bu. Itu semisalnya gitu ya, aktivitas-aktivitas yang tiba-tiba harus dikonversi ke mata kuliah gitu kan. Ini mata kuliah mana yang cocok gitu kan, nggak ada gitu mata kuliah yang cocok. Nah itu apa namanya yang kita temukan ya Bu ya. Jadi memang kita bicara hal yang tidak terlalu teknis ya untuk hal yang seperti itu. Mungkin Bu Lanlan sama PIC yang MBKM-nya saja yang yang sudah biasa berkomunikasi dengan Maranatha lebih mengeksplor begitu ya untuk hal yang kita keluhkan bersama Bu Imelda. Jadi memang keluhan yang Ibu Imelda rasakan juga sama dirasakan juga oleh perguruan tinggi lain Bu, gitu. Sama juga sih, sama-sama pusing dengan kebijakan ini begitu kira-kira. Itu sih kalau yang mau saya sampaikan ya Bu Imelda. Mungkin Pak Bernard juga bisa kasih masukan juga, kasih ini hal yang bisa. Bapak Ibu, saya izin pindah layar ya Bapak Ibu, karena di PC kayaknya bolak-balik nggak stabil. Ya. Oke, mungkin sambilan saya boleh minta barangkali minta sharing tips and trick dari IT gitu, kalau ada Pak Hapnes Toba atau siapalah dari IT, Pak Bernard juga ya. Nah, pengen minta masukan aja, karena kalau di IT itu saya lihat jumlah mahasiswa yang ikut magang itu besar sekali begitu ya. Nah, sedangkan di kita di Fakultas Bisnis kemarin itu kita maksudnya yang non pemerintah, yang artinya kerjasama sendiri mandiri gitu antara mitra Fakultas Bisnis dengan luar, tapi non pemerintah ya. Nah, kita kemarin itu ada membuka lowongan dari beberapa perusahaan dan ternyata tidak ada satupun mahasiswa yang melamar begitu. Jadi bingung gitu ya, kenapa kok nggak ada mahasiswa yang melamar satupun gitu ya. Saya juga sampai nggak enak karena nggak ada mahasiswa yang melamar, terus ditanyain oleh perusahaannya, mana Bu mahasiswanya gitu ya. Ya asumsi sih sementara ya mungkin pandemi gitu ya. Nah tapi yang kami khawatirkan itu ya semoga aja kalau semester depan pandemi sudah mulai situasinya membaik, akhirnya motivasi mahasiswa untuk magang bisa semakin meningkat. Hanya yang kami khawatirkan itu adalah kalau mahasiswa itu ternyata terjebak dalam ruang nyaman begitu aja sih. Mungkin mereka merasa lebih enak belajar di rumah gitu ya. Apalagi PJJ nilainya dapat bagus-bagus gitu. Ya, sehingga magang pun nggak mau gitu ya. Nah, itu yang kami khawatirkan kalau mahasiswa itu sampai terjebak di ruang nyaman seperti itu gitu. Mungkin mau butuh sharing dari Pak Toba atau Pak Bernard kalau di IT itu bagaimana bisa jumlah mahasiswa yang magang itu bisa banyak, besar ya? Begitu ya. Itu sih. Bisa banyak. Mangga, silakan. Ada. Silakan. Pak Bernard. Atau Bu Yeni boleh kalau ada Bu Yeni. Bu Yeni. Setahu saya sih memang yang di IT itu Bu Yeni ya yang handle untuk mahasiswanya gitu, untuk ayo kamu ikutan, kamu harus ikutan yang ini. Jadi yang memang membagi gitu. Kira-kira yang mahasiswa ini bagusnya daftarnya ke yang ini, yang mahasiswa ini daftarnya ke yang ini gitu. Jadi memang yang geraknya sangat aktif ya Bu Yeni ya sejauh ini setahu saya gitu. Nah, dari kami sih kalau dari bidang pengelolaan MBKM kita juga berupaya gitu ya Bu untuk membangun animo dari mahasiswa supaya tergerak dalam program MBKM. Di antaranya yang kemarin kita baru buka itu melalui Sapa MBKM. Nah, Sapa MBKM seri 1 itu kita menyajikan 4 narasumber yang pernah ikutan dalam kegiatannya MBKM. 4 narasumber itu dari macam-macam program. Jadi
Jadi ada program pertukaran mahasiswa, kampus mengajar, kemudian juga magang dan studi independen. Di situ kita diskusi habis-habisan, maksudnya diskusi sama mereka tentang pengalamannya mereka, sharing. Dan memang dari yang saya tahunya dari satu tuh dari Clara ya, bukan Clara, saya lupa, Esther. Esther itu ikutan studi independen dari Fakultas Seni Rupa dan Desain, DKV kalau nggak salah ya. Nah ini juga sama dipaksa gitu Bu sama dosennya, kamu ikutan, ayo gitu. Nah, jadi mungkin untuk tahapan awal mau nggak mau harus dipaksa dulu sampai akhirnya si mahasiswa sendiri yang bercerita ke teman-temannya. Testimoni. Iya betul, kalau ini tuh nggak ada ruginya dan memang bagus gitu karena memang ini kan semua tahap awal ya. Jadi kayaknya mahasiswa kita memang takut, apalagi kalau disuruh keluar kota gitu kan, sebagian besar keder duluan gitu ya ibaratnya Bu, takut misalnya pertama misalnya mikirin nanti nginep jadi tidurnya di mana, gimana perjalanannya, terus mungkin takut juga misalnya aduh takutnya berat bebannya, tugas-tugasnya. Nah mungkin fungsi dari prodi untuk memotivasi gitu ataupun juga fungsi dari dosen pembimbing untuk membimbing gitu, kamu nggak usah khawatir karena nanti kita bantu, kita bantu kalau ada kesusahan atau kayak gimana. Itu juga mungkin harus diinfokan gitu ke mahasiswanya gitu. Cuman dari yang sesi Sapa MBKM kemarin tuh seru banget gitu dari cerita-ceritanya. Kalau saya aja yang maksudnya saya bukan mahasiswa, tapi saya ketika ada di situ dan mendengarkan sharing dari mereka tuh sangat luar biasa dan pengen gitu, karena ya itu tadi pengalaman itu nggak akan kita dapetin ketika kita cuma diam di dalam kelas gitu. Kita baru dapetin kalau kita memang keluar kelas. Jadi ya harapannya gitu, mungkin dari kami memang kalau dari kami dari bidang pengelolaan MBKM udah coba buatkan sosialisasinya. Mungkin akan lebih baik, akan lebih tepat sasaran kalau di fakultas juga mungkin adakan sosialisasi berkelanjutan, tapi di tingkatnya prodi gitu atau misalnya di tingkat fakultas dengan khusus mengundang mahasiswa dari yang udah pernah ikutan, mungkin lebih hubungannya lebih dekat ya Bu ya gitu, mungkin bisa lewat seperti itu. Kalau nggak salah juga di IT itu mereka juga melibatkan himanya Bu, jadi himanya juga aktif. Mereka kemarin juga kalau nggak salah tuh terakhir sempat ngontak kami juga karena mereka mau ngobrolin soal MBKM ke mahasiswanya, jadi himanya yang bergerak juga tuh. Mungkin jadi intinya MBKM ini perlu dukungan dari semua pihak, dari semua semua jaringan yang ada gitu. Jadi bisa suksesnya sukses bersama gitu, enggak misalnya udah ada penanganannya di sini enggak, tapi kalau misalnya kita jalan bareng-bareng kan akan lebih baik ya Bu, lebih kuat gitu jauhnya. Gitu sih Bu kayaknya. Ini kami juga sebentar lagi mau ngadain sosialisasi tahap kedua untuk yang program magang dan studi independen, khusus untuk yang magang dan studi independen, karena kan sebetulnya yang jalur pemerintah sudah dibuka dan saat ini sudah mulai bermasukkan perusahaan-perusahaannya, jadi kayak Shopee, Tokopedia itu udah mulai bisa dibuka dan bisa diakses dan bisa dilamar. Terus kami juga udah punya beberapa penawaran kerjasama, diantaranya kemarin kan ada dengan Monster Group. Ya, terus kemarin baru aja ngobrol dengan OCBC juga. Mereka dari OCBC pengen kebanyakan untuk marketing, sales, sama satu lagi saya itu HR. Nah, ini juga mungkin bisa nanti juga buka peluang ya. Tapi memang sama kayak Ibu, kami juga harus kejar-kejaran nih sama anak-anaknya. Kamu kemarin katanya mau daftar kok, ini nggak dilanjutin. Nah, jadi kami terus kejar nih, ayo dong gitu ikutan. Jadi ya itu tadi kita semua pihak sama-sama bergotong royong buat memajukan MBKM, maksudnya buat menyukseskan MBKM ya Bu ya. Sama tahapan selanjutnya Bu, dari kami juga bidang pengelolaan MBKM, karena ini tuh kita berhubungan sama TU, sama MO gitu ya Bu ya, dan mereka tuh kalau ditanya ini sebenarnya pertukaran mahasiswa nih apa ya, MBKM nih apa, itu banyak banget pertanyaan tentang kayak gitu ya, yang akhirnya tuh kita ngejelasin satu persatu kan kayaknya nggak mungkin. Nah akhirnya mungkin nanti di minggu depan juga kami akan melakukan sosialisasi buat tenaga kependidikan, mungkin untuk MO, untuk TU juga, supaya diedukasi terkait tentang MBKM ini. Jadi kalau misalnya disuruh nyerahin laporan tuh mereka nggak nanya-nanya lagi ini MBKM yang apa ya gitu.
pertukaran mahasiswa tuh apa gitu kan, anak pertukaran mahasiswa juga kan ada dua ya, ada yang antar prodi, ada yang keluar gitu. Nah itu juga masih membingungkan buat mereka. Ya harapannya sih dari semua kalau misalnya tersosialisasikan dengan baik, terintegrasi dengan baik, semua pihak bergotong royong, mungkin tahun depan kita MBKM-nya udah oke banget ya Bu, harapannya. Oke, makasih Bu Rosya masukannya. Ya, sama-sama Bu. Ya, sementara itu ya, Bu Rosya, ya apa namanya, yang untuk program pemerintah juga kita harus tangani dengan baik. Terus sementara yang melamar untuk membuka magang juga udah mulai, ya, udah mulai rame gitu. Sudah mulai rame. Udah mulai rame. Jadi kayaknya memang perusahaan udah banyak ngelirik lah ke Maranatha. Tapi memang sebagian besar perusahaan juga masih bingung MBKM itu apa. Jadi masih bertanya-tanya karena mereka ibaratnya belum pernah gitu dengan kampus lain ataupun juga belum pernah melakukan kerjasama di hal ini. Jadi ya gitulah. Lumayan memusingkan untuk semua pihak yang pasti sih. Mungkin suatu hari kita bisa comblangin ya gitu ya program studi ya dengan perusahaan-perusahaan yang sudah menyatakan untuk membuka magang gitu ya. Nah kira-kira seperti yang ITS itu, jadi program studi bisa ngobrol ya, bisa tawar menawar gitu dengan ITS-nya dengan perusahaannya, sehingga mata kuliah yang ditawarkan itu mata kuliah yang jadi tampungan nilai itu adalah mata kuliah yang memang benar-benar relevan dengan program studinya gitu ya, yang structure form gitu yang kita bisa gunakannya seperti ITS itu. Mereka komunikasi langsung apa aja yang ingin dikerjain, ini apa kerjanya, terus dicocokkan dengan mata kuliah dan capaian pembelajarannya. Mungkin ya suatu saat nanti kita akan ke sana ya mungkin ya bulan ya. Iya, kerjasama dengan Direktorat Alumni dan Kemahasiswaan atau Karir ya. Nanti juga kerjasama juga dengan Direktorat Kerjasama supaya ya bahu-membahu kita menyukseskan MBKM. Ya. Proyek pemerintah aja juga masih berat ngurusnya. Ya. Mungkin begitu Bu Priska. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Imam dan Ibu Lanlan penjelasannya. Terima kasih juga untuk pertanyaan dari Pak Krismanto tadi, dari Ibu Eliati, dan juga urun rembuknya Ibu Imelda ya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, barangkali Bapak Ibu masih ada yang mau menanyakan sesuatu seputar materi kita pada hari ini. Di kolom chat saya belum melihat ada pertanyaan masuk lagi. Apakah masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Bisa raise hand atau open mic atau chat. Ya, sepertinya tidak ada lagi ya. Beres. Ya, beres. Untuk saat ini beres dulu ya. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan sampai kepada penghujung acara. Sesi tanya jawabnya sudah. Ya. Ya, Kak Priska boleh izin kebetulan ini kan udah pesertanya udah lumayan nambah lagi ya, jadi udah banyak. Oh, iya. Paling mau minta bantuannya Bapak Ibu nanti kalau misalnya kita mau mengadakan sosialisasi informasi tentang MBKM ke tenaga kependidikan, minta bantuannya Bapak Ibu untuk share atau misalnya mengirimkan perwakilan supaya yaitu tadi tenaga kependidikan kita juga punya pengetahuan yang menyeluruh tentang MBKM. Ya setidaknya kalaupun nggak menyeluruh ya setidaknya setengahnya gitu mereka udah bisa paham. Ya. Oke. Informasi tambahan aja. Ya, baik. Terima kasih Bu Lanlan. Ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kembali kami mengingatkan untuk mengisi terlebih dahulu presensi yang sudah ada di kolom chat untuk presensi acara kita hari ini ya. Baik, kalau begitu kita akan melakukan foto bersama dulu mungkin ya, nanti baru kita akan tutup dalam doa. Hari ini kita akan melakukan foto bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Julius. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Priska. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu untuk membuka kameranya.
Baik, dengan hitungan dari saya ya. 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Priska. Oke, 1 halaman saja ya Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak Julius. Ya, baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita akan menutup acara ini di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Julius juga. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Priska. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara hari ini, saya akan memimpin doa dengan kepercayaan iman Kristiani. Bapak Ibu dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau telah menyertai kami dalam acara ini dari awal hingga akhir. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati aktivitas kami selanjutnya hingga selesai Tuhan. Engkau berkati kesehatan kami juga. Biarlah Engkau selalu menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Julius. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam acara hari ini. Acara kita telah berakhir. Saya mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali, dan sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Terima kasih, terima kasih Bu banyak Imen. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Gosya, Pak Imam. Ya, Bu Yunita, terima kasih. Bu Yosefin, terima kasih. Terima kasih Bu Yosefin. Saya pamit ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Lanlan. Pamit. Bapak Ibu, saya izin untuk end meeting ya. Terima kasih sebelumnya.